La islama illa bil jamaah, wala jama'atan illa bil imarah, wala imaratan illa bil bai'ah. Atas hadis inilah seringkali dijadikan pedoman beragama bagi para kelompok Islam dari Islam Jamaah, LDII, NII, dan sejenisnya untuk membodohi pengikut-pengikutnya agar bergabung dan tetap berada dalam kelompok mereka. Mereka lalu menyebut kelompoknya sebagai Islam yang paling jamaah, paling benar, paling surga, dan yang lain adalah firqah dan pasti nerakanya. Kemudian dengan dalil ini pula mereka kemudian mewajibkan yang masuk jamaah mereka untuk berbaiat dan harus wajib taat kepada imamnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah ajaran pembodohan yang sangat berbahaya, karena dampaknya pengikut-pengikutnya akan diatur seperti hewan ternak. Pengikutnya akan terkurung dalam pergaulan, berbisnis, dan pekerjaan yang membuat susahnya para pengikutnya untuk mencari pekerjaan dan juga jodoh, karena semua serba dibatasi. Itu adalah dampak buruk yang pertama. Padahal sebenarnya hadis yang mereka gunakan itu bukan hadis yang sahih, tapi hadis doif atau hadis lemah, yang mana periwayat hadis ini sanadnya terputus, tidak sampai pada Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin hadis yang lemah ini dijadikan pedoman untuk beragama? Bagaimana mungkin Anda mempercayai suatu ilmu yang tidak ada dasar hukumnya yang kuat? Jika Anda ragu, silakan Anda buka lagi hadis Anda dan cocokkan hadis itu dengan hadis-hadis yang ada di banyak majelis, atau Anda bisa browsing di internet. Tapi jika Anda dilarang oleh imam Anda untuk mencari ilmu atau mencocokkan ilmu Anda di tempat lain, maka itulah ajaran pembodohan yang kedua. Bagaimana Anda bisa menjadi orang cerdas dan pintar jika mencari ilmu saja Anda dibatasi? Berjamaah yang dimaksud Nabi Muhammad adalah siapapun yang Islam dan menjalankan rukun Islam dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka dia sudah berjamaah. Artinya berjamaah adalah menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin dan sunnah-sunnahnya ikuti sebagai ibadah. Berbaiat kepada imam suatu kelompok Islam tertentu dan mentaati itu adalah bid'ah, karena Nabi tidak pernah mengajarkan baiat seperti itu. Baiat itu kepada pemimpin umat Islam yang sah secara hukum Islam dan pemerintahan. Dicontohkan zaman dahulu adalah baiat kepada Nabi dan kepada khalifah. Jika ada kelompok Islam yang mengangkat amir dan dibaiat dan wajib ditaati, maka itu adalah praktik firqah atau memisahkan diri dari jamaah. Firqah itu neraka dan masuk golongan yang 72. Maka janganlah berfirqah, berjamaahlah dan bergabunglah dengan kelompok Islam kesemuanya. Jangan fanatik pada satu kelompok Islam tertentu, kemudian menganggap kelompoknya paling benar dan yang lain salah. Intinya jamaah itu menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan dan sunnah-sunnahnya sebagai amalan untuk beribadah. Dan cara berjamaah di zaman sekarang adalah masuklah pada masjid-masjid dan berjamaahlah dan mengajilah bersama, tanpa pilih-pilih dan jangan fanatik terhadap salah satu golongan saja. Demikian.